Tiga elit pengadilan surgawi tahun 1936 melawan Fang Yuan. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Sepertinya untuk menghancurkan kuburan abadi pengadilan surgawi, aku harus menghancurkan formasi transportasi ini terlebih dahulu. Tatapan Fang Yuan bersinar seperti kilat, dia menatap formasi yang jauh. Kapal perang terbang Myriad Year di bawah kakinya bergerak sesuai keinginannya. Kapal itu melesat seperti pedang terbang besar ke arah formasi. Peri Ziwei menjaga formasi di aula tengah. Melihat serangan Fang Yuan, dia menarik napas dingin yang dalam, dia merasakan tekanan luar biasa menjulang di atasnya. Fang Yuan, dengan aku di sini, kamu tidak akan bergerak bebas. Duke Long meraung saat dia melangkah maju untuk menghalangi kapal perang terbang Myriad Year. Melihat ini, Peri Ziwei menghela napas lega, syukurlah, kita memiliki Lord Duke Long yang menjaga kita. Ledakan, Fang Yuan dan Duke Long bentrok, Duke Long terlempar sementara Fang Yuan dan kapal perang terbang Myriad Year hanya terbang mundur 1000 langkah. Akibat pertempuran itu mengaduk ribuan awan badai dan memicu arus udara yang mengerikan, akibatnya begitu luas sehingga menyerupai badai. Para dewagu peringkat 8 tersapu dan terhempas oleh gempa susulan. Bahkan altar keberuntungan bencana pun terhenti, Bing Sai Chuan dan yang lainnya di dalam tidak dapat berdiri tegak, tubuh mereka bergetar hebat. Tanpa sadar, semua orang mulai menghindari Fang Yuan dan Duke Long. Fang Yuan terhalang. Seperti yang diduga, hanya monster yang dapat menghalangi monster. Biarkan mereka berdua bertarung. Hanya Qin Dingling yang menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk terbang, berniat untuk memperkuat Duke Long sebagai pendukungnya. Fang Yuan dan Duke Long bentrok lagi, tornado terbentuk, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Karena pertahanan terakhir naga surgawi, Duke Long semakin kuat dari menit ke menit. Sementara itu, Fang Yuan memiliki sejumlah besar tanda dao dan kapal perang terbang Myriad Year, dia berada di atas angin untuk saat ini. Duke Long terus bergerak mundur saat mereka berdua bertarung semakin dekat ke formasi teleportasi. Jurus pembunuh abadi, dinding Qi naga yang bergerak sendiri. Tak punya pilihan, Duke Long meraung sambil merentangkan tangannya, dinding Qi besar yang tak terlihat muncul di hadapan Fang Yuan. Fang Yuan mendorong kapal perang terbang Myriad Year untuk maju, setelah bergerak beberapa lusin langkah, dia dihentikan oleh dinding Qi, tidak dapat bergerak lebih jauh. Duke Long mulai mengolah warisan sejati asal primordial sejak lama, dia secara alami tahu tentang gerakan pembunuh dinding Qi. Gerakan ini dimodifikasi olehnya, Fang Yuan samar-samar dapat melihat arus Qi yang tak terhitung jumlahnya di dalam dinding. Arus ini semuanya berbentuk naga, kepala naga berputar sambil mengejar ekor, menciptakan pusaran air yang tak terhitung jumlahnya. Arus Qi berbentuk naga ini sangat dalam, dapat mengurangi kekuatan benturan eksternal dan sangat meningkatkan daya tahan dinding Qi. Meskipun Fang Yuan menggunakan lautan Qi yang tak terbatas untuk menghancurkan dinding Qi purba, ia telah memodifikasinya sesuai dengan pemahamannya tentang dinding Qi sejak awal. Saat ini, Fang Yuan hanya tahu sedikit tentang dinding Qi naga ini, mustahil untuk meniru kesuksesannya sebelumnya sekarang. Mata Fang Yuan bersinar dengan cemerlang, karena ia tidak dapat mengungkap gerakan ini, ia harus menggunakan kekuatan sebagai gantinya. Ia berubah menjadi monyet bandit lagi, merentangkan lengannya saat ia mendorong ke depan. Gerakan pembunuh abadi, tangan raksasa jalur kekuatan. Gemuruh, udara di sekitar 1000 kaki terdorong ke samping, dua tangan tembus pandang yang seukuran gunung menabrak dinding Qi Duke Long dengan kekuatan yang tak terukur. Di dalam dinding Qi, Duke Long mengangkat kepalanya dan merentangkan lengannya, mempertahankan gerakan pembunuh dinding Qi-nya. Kedua tangan raksasa jalur kekuatan bergerak selama beberapa ratus langkah sebelum menjadi lebih lambat, tidak dapat maju lebih jauh. Fang Yuan dan Duke Long memasang ekspresi serius saat mereka mengerahkan kekuatan, jatuh ke jalan buntu. Kesempatan bagus. Melihat ini, Qin Dingling menyadari bahwa kesempatannya untuk menyerang telah tiba. Dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang, dia hanya dapat mempersiapkan gerakan mematikannya. Begitu kesempatan itu tiba, dia segera melemparkan belati emas kecil. Belati itu hanya seukuran ibu jari, belati itu terbang ke udara dan membesar saat bergerak. Saat mencapai puncak kepala Fang Yuan, belati itu sudah seukuran kereta kuda. Swiss Swiss Swiss. Pedang emas itu terayun ke bawah, mencoba untuk mengiris keberuntungan Fang Yuan. Namun, panci keberuntungan memasak tiba-tiba muncul di atas Fang Yuan,
ia terbang ke atas dan menahan serangan pedang emas itu. Klang klang klang, pedang emas itu mendarat di panci keberuntungan memasak, percikan emas muncul karena benturan itu. Dalam beberapa tarikan napas, pedang emas itu menebas beberapa ratus kali sebelum menghilang dengan sendirinya. Panci keberuntungan sepenuhnya bertahan terhadap jurus pamungkas ini, meskipun retakan muncul di permukaan, jurus itu masih utuh secara keseluruhan. Pedang emas itu adalah jurus pamungkas jalur keberuntungan tingkat 8, sementara panci keberuntungan telah ditingkatkan ke rumah Gu abadi tingkat 7, jurus itu dapat menahan serangan tingkat 8. Panci keberuntungan, seru Qin Dingling kaget, langsung mengenalinya. Bagaimanapun juga, dia adalah selir dari Giant Sun Immortal Venerable, dia tahu tentang keberadaan panci keberuntungan. Panci keberuntungan memasakmu hanya peringkat 7, bahkan jika itu dapat menghalangiku 10 kali, bisakah itu menghentikanku 20 kali? 30 kali, Qin Dingling mendengus dingin dalam benaknya, menyerang Fang Yuan dengan marah. Panci keberuntungan memasak hanya peringkat 7, meskipun dapat menahan peringkat 8, Qin Dingling bukanlah seorang abadi Gu peringkat 8 biasa, dia terspesialisasi dalam jalur keberuntungan. Panci keberuntungan memasak dapat menghalanginya sekarang tetapi durasinya tidak akan lama. Fang Yuan juga menyadari hal ini, dia segera menarik tangan raksasa jalur kekuatannya dan menghentikan gerakan pembunuh abadi ini. Duke Long masih mempertahankan dinding Qi, dia tidak dapat menyerang, Fang Yuan dapat mundur dengan mudah. Qin Dingling, kamu melakukannya dengan baik. Duke Long memuji secara diam-diam. Dalam kebuntuan sebelumnya, Duke Long berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, lebih dari setengah spiral naganya di dinding Qi telah menghilang. Untungnya, Qin Dingling ikut campur dan memaksa Fang Yuan untuk mundur. Pikiran saling beradu seperti kilat di benak Fang Yuan saat dia menganalisis situasi. Dia punya banyak metode, tetapi selama formasi transportasi itu ada, dia tidak bisa menggunakan sebagian besar metodenya begitu saja. Begitu dia mengaktifkan metode-metode ini dan peri Ziwei mencoba memindahkannya dengan paksa, itu mungkin akan sangat mengganggu Fang Yuan, menyebabkan aktivasinya gagal. Begitu jurus pamungkasnya gagal, dia akan menderita berbagai tingkat serangan balik. Jika Fang Yuan menderita serangan balik sekarang, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Karena amplifikasi tanda daunnya, kekuatannya setidaknya 1.500 kali lipat. Serangan baliknya akan sama-sama diperkuat. Dan yang lebih mengerikan, tubuh abadi yang berdaulat memiliki tanda dao. Yang tidak saling bertentangan, Fang Yuan harus menanggung serangan balik sepenuhnya. Dengan begitu, selama Fang Yuan menghadapi satu serangan balik, dia kemungkinan akan mati. Hanya jurus seperti tangan raksasa jalur kekuatan dengan waktu aktivasi rendah yang dapat digunakan karena mereka hanya membutuhkan sedikit pikiran untuk mempertahankannya. Bahkan jika jurus pamungkas itu dihancurkan, hanya tangan raksasa jalur kekuatan yang akan hancur, serangan balik Gu Immortal sendiri akan sangat kecil. Kalau begitu, biarkan aku mencoba jurus lain. Fang Yuan mulai mempersiapkan jurus pamungkasnya. Dia mengolah semua jalur, dia memiliki banyak metode, dalam hal ini, bahkan Duke Long dan Thunder Ghost True Monarch, dua kultivator ini, tidak dapat menandinginya. Dalam beberapa tarikan napas, jurus pamungkas Fang Yuan telah dipersiapkan. Jurus pamungkas abadi, Myriad Self. Swoosh 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 swoosh. Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke langit dari Myriad YR Flying Warship, pasukan 10.000 orang terbentuk seketika. Jurus pamungkas asli diubah menjadi resep Immortal Gu oleh Fang Yuan, di mana dia menyempurnakan Immortal Gu Myriad Self. Namun jurus pembunuh diri yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan Fang Yuan sekarang bukanlah versi aslinya, melainkan jurus pembunuh jalur manusia yang menggunakan Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya sebagai intinya. Pada saat berikutnya, semua klon Fang Yuan menyerbu ke arah dinding Qi. Kekuatan mereka tentu saja lebih rendah dari tubuh utama, tetapi karena tubuh utamanya memiliki terlalu banyak tanda dao, semua klon diri yang tak terhitung jumlahnya ini semuanya memiliki setidaknya kekuatan pertempuran tingkat binatang buas yang terpencil. Setelah menggunakan jurus pembunuh ini, Fang Yuan memperoleh pasukan binatang buas yang jumlahnya mencapai 10.000. Semua klon ini dikendalikan oleh Fang Yuan dengan mudah, seolah-olah mereka adalah perpanjangan dari anggota tubuhnya. Sebagian dari pasukan diri yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah dinding Qi, beberapa menyerbu ke arah Qin Dingling, sementara sebagian besar dari mereka berhasil melewati dinding Qi dan menyerang formasi transportasi di belakangnya. Meskipun dinding Qi Duke Long kuat,
itu tidak dapat dibandingkan dengan dinding Ki primordial. Jantung Dukelong berdebar kencang, dia mencoba untuk membatalkan jurus ini tetapi tubuh utama Fang Yuan menyerbu dengan kapal perang terbang tahun segudang. Dukelong menggerutu saat ia menyingkirkan pikiran itu, terus mempertahankan dinding Ki. Dalam pertarungan antar ahli, mengaktifkan jurus pembunuh tidaklah mudah, tetapi menyingkirkannya juga sama sulitnya. Di sisi lain, Qin Dingling dikelilingi oleh klon Fang Yuan saat mereka bertarung. Qin Dingling sangat kuat, klon-klon ini bukanlah ancaman baginya, tetapi mereka cukup untuk mengalihkan perhatiannya, ia harus membuang waktu dan tenaga untuk menghadapinya. Peri Ziwei menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Ia langsung menyadari, ini adalah ujian besar baginya. Jika ia gagal dalam ujian, formasi transportasi akan hancur, itu akan menyebabkan serangkaian masalah. Seluruh situasi pertempuran akan runtuh, rencana untuk memperbaiki takdir Gu akan gagal. Tidak ada waktu untuk memobilisasi pasukan pengadilan surgawi. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Peri Ziwei memiliki ekspresi yang teguh saat ia melakukan yang terbaik, menanamkan seluruh perhatiannya ke dalam formasi. Ia berkonsentrasi sepenuh hati. Papan catur konstelasi bintang berdengung tanpa henti, bidak caturnya bersinar dalam cahaya bintang di permukaan papan catur konstelasi bintang, dengan 3 di antaranya menjadi yang paling terang. Ini adalah 3 bidak yang dilemparkan siluet konstelasi bintang. Sebelumnya, pikiran Peri Ziwei memiliki banyak pikiran yang menyerupai langit berbintang, mereka bersinar terang. Formasi itu aktif, menembakkan gelombang bintik cahaya bintang. Bintik yang tak terhitung jumlahnya mendarat di klon Fang Yuan, sangat sedikit yang meleset dari target mereka, meskipun klon Fang Yuan melakukan yang terbaik untuk menghindar. Selama mereka terkena bintik cahaya bintang, mereka akan diteleportasi keluar pengadilan surgawi, menghilang seketika. Klon-klon ini tidak memiliki jurus pembunuh wujud surga, mereka tidak dapat bergabung kembali dalam pertempuran. Bagus, Adipati Long dan Qin Dingling menghela napas lega. Peri Ziwei tidak mengecewakan mereka, pada saat yang genting, dia memperlihatkan seorang ahli hebat jalur kebijaksanaan. Fang Yuan mengerutkan kening ringan, ini tidak akan berhasil. Gu takdir perlahan-lahan diperbaiki, pengadilan surgawi memiliki momentum keseluruhan dalam pertempuran ini. Peri Ziwei tidak dapat bertahan lama tetapi dia berencana untuk mengulur waktu. Di sini, saya dihalangi oleh Adipati Long dan Qin Dingling. Fang Yuan melihat ke sisi surga panjang umur lagi. Orang-orang ini juga dihalangi oleh formasi transportasi, altar keberuntungan bencana menyerbu ke arah menara pengawas surga tetapi pilar cahaya bintang mendorong mereka kembali setiap kali. Jika saya meminta mereka untuk memperkuat saya, mereka juga akan menerima perlakuan yang sama. Selain itu, jika mereka datang ke sini, saya tidak akan dapat menggunakan metode saya dengan bebas, saya harus membiarkan mereka menyerang lingkungan sekitar untuk menekan dan menguras energi Peri Ziwei. Dinding Ki Dukelong dapat bergerak, tetapi tidak dapat menghalangi klon diri yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dapat menghalangi kapal perang terbang tahun segudang dengan sepenuh hati. Saat Fang Yuan bertarung melawan Dukelong, dia menghubungi para dewa Laut Timur. Formasi transportasi pengadilan surgawi memiliki satu kelemahan besar, yaitu membutuhkan bintang sebagai batu loncatan. Bahkan di dalam pengadilan surgawi, pilar cahaya bintang ditembakkan dari bintang-bintang surga putih yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan tidak dapat menghancurkan formasi transportasi sekarang, tetapi sama saja jika bintang-bintang di surga putih dihancurkan. Untungnya, sekelompok peringkat 8 Laut Timur ada di sana. 8 Dewa Laut Timur telah tiba di surga putih, mereka menghancurkan banyak bintang. Ambisi mereka tidak sebesar perbatasan selatan, dataran utara, dan gurun barat, mereka hanya ingin menjara beberapa sumber daya benua tengah dan menghabiskan fondasinya. Karena mereka khawatir pengadilan surgawi akan mengirim bala bantuan untuk menghentikan mereka, mereka malah menargetkan bintang-bintang di surga putih. Strategi mereka secara kebetulan menjadi titik paling penting dalam seluruh pertempuran saat ini. Di antara mereka adalah Zhang Yin, Nenek Rong, dan Jenderal Naga lainnya. Wu Shuai tidak memanggil mereka, mereka ditinggalkan dalam kelompok ini, untuk mencoba menghancurkan bintang-bintang. Wu Shuai membuat keputusan yang bijaksana. Jika hanya Shen Chongseng, King Yuean, Hua Kaiyun, dan Song Qiyuan yang tersisa, mereka mungkin tidak punya cukup nyali untuk menghancurkan bintang-bintang. 8 Dewa Laut Timur cukup efisien dalam menghancurkan bintang-bintang. 8 dari mereka tiba di depan bintang berukuran raksasa.
Bintang itu begitu besar sehingga 8 dewa ini terasa sangat kecil. Pengadilan surgawi menyebarkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit putih. Mereka saling terhubung, menciptakan jaring yang memiliki susunannya sendiri. Setiap area memiliki bintang raksasa sebagai inti formasi. Di sekitar bintang raksasa itu terdapat banyak bintang berukuran besar. Dan di sekitar bintang-bintang berukuran besar itu terdapat bintang-bintang berukuran sedang dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Terbang dengan santai, mereka tidak memiliki lokasi yang pasti. Song Qiyuan pertama kali terbang ke bintang raksasa itu sambil memejamkan mata, diam-diam merasakan hubungan antara bintang-bintang itu. Lebih dari 10 napas kemudian, dia memejamkan mata, mengaktifkan jurus pembunuh jalur cahaya sambil menunjuk jauh. Setiap kali dia menunjuk, cahaya tajam yang dalam akan keluar dari jarinya dengan kecepatan kilat, menghilang ke cakrawala. Jauh di sana, bintang-bintang berukuran sedang dan kecil meledak menjadi berkeping-keping. Jurus pembunuh jalur cahaya ini sangat istimewa, ia dapat melacak sumber cahaya apapun dan menyerangnya. Ia bahkan dapat menargetkan tatapan. Dalam kehidupan sebelumnya, Song Qiyuan menggunakan jurus ini untuk menghancurkan bintang yang disempurnakan Fang Yuan, menyebabkan mata bintangnya, Gu Abadi, gagal. Dalam kehidupan ini, Song Qiyuan menggunakan jurus ini melawan pengadilan surgawi. Efeknya juga langsung terasa. Setelah Song Qiyuan menghancurkan semua bintang yang bisa dirasakannya, dia berhenti dan mengangguk ke arah King Yuean. Jurus pembunuh abadi, jajaran pegunungan Myriad. King Yuean berteriak saat bayangan-bayangan gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul, seluruh jajaran pegunungan menabrak bintang raksasa. Bintang raksasa itu sangat besar tetapi itu hanyalah material abadi, di bawah serangan jurus pembunuh tingkat 8. Ia hancur dan pecah menjadi pecahan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Hampir pada saat yang sama bintang raksasa itu hancur, Peri Ziwei, yang berada di dalam formasi transportasi pengadilan surgawi, merasakannya. Kehancuran satu bintang raksasa bukanlah masalah. Pengadilan surgawi menyebarkan banyak bintang di langit putih, kehilangan satu bintang tidaklah berarti. Namun dalam situasi ini, hal itu memiliki implikasi yang berbeda. Saat ini, para dewa dataran utara dan klon Fang Yuan menyerang semua area penting pengadilan surgawi. Peri Ziwei harus mengaktifkan formasi untuk memindahkan mereka pergi. Formasi itu terus-menerus diaktifkan, seperti orang yang berlari sambil menjaga keseimbangan yang berbahaya. Jika orang tersebut menginjak batu, tidak peduli seberapa kecilnya, mereka akan kehilangan keseimbangan dan jatuh, terluka. Semakin cepat mereka berlari, semakin parah cedera mereka saat mereka jatuh. Formasi transportasi digunakan dengan sangat intens sekarang. Jika terjadi kesalahan saat bintang yang hancur dibutuhkan untuk proses tersebut, formasi transportasi akan rusak parah oleh serangan baliknya sendiri, mungkin akan hancur. Peri Ziwei mengira bahwa makhluk abadi Laut Timur ini adalah ancaman terendah bagi mereka, tetapi ternyata dalam situasi dan waktu ini, 8 makhluk abadi Laut Timur adalah ancamannya yang paling fatal. Dia harus berhati-hati sekarang. Bintang yang mencurigakan tidak dapat digunakan sekarang. Fang Yuan dengan tajam merasakan perubahan dalam formasi, dia menyerang dengan liar sambil mengaktifkan banyak sekali diri, dan juga mengirimkan informasi kepada Shen Chongsheng. Shen Chongsheng menerima pesan Fang Yuan dan memahami situasi pengadilan surgawi, dia menjadi sangat bersemangat. Dia mendesak 7 makhluk abadi, sekarang adalah kesempatan terbaik kita. Fang Yuan telah bergerak, pengadilan surgawi tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Semakin banyak bintang yang kita hancurkan, semakin banyak masalah yang akan dihadapi pengadilan surgawi. Pasukan utama pengadilan surgawi tertahan di Gunung Kaki Berbulu, sementara pengadilan surgawi sendiri diserang oleh surga panjang umur dan Fang Yuan. Jika kita berhasil di sini, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menghancurkan pengadilan surgawi. Kata-kata Shen Chongsheng meningkatkan moral 7 makhluk abadi lainnya, efisiensi mereka meningkat sekaligus. Medan perang Gunung Kaki Berbulu. Suara kicauan burung phoenix yang tajam menusuk gendang telinga dan mengalir melalui medan perang. Sumber suara itu adalah jurus pamungkas Pangeran Feng Xian, Phoenix Chirping Divine Flame. Api itu membakar dengan intensitas yang mengamuk, melingkari tubuh Di Zhang Sheng saat terbakar. Di sisi lain, Bai Chang Sui juga menggunakan jurus pamungkasnya. Gelombang air yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah tubuh Di Zhang Sheng tanpa henti bahkan untuk sesaat. Di Zhang Sheng diserang oleh lebih dari 2 orang ini, itu terlalu besar,
para Dewa Pengadilan Surgawi memiliki area mereka sendiri untuk menjadi target dan serangan. Di Zhang Seng meraung terus-menerus, diserang oleh api dan air, petir dan racun, tetapi ia tetap menyerbu ke arah formasi 99 yang terus-menerus. Serangan para Dewa Pengadilan Surgawi tidak berhasil mengalihkan perhatiannya. Penampilannya tidak sesuai dengan catatan sejarah. Saat itu, Di Zhang Seng menyebabkan kekacauan dan menyerang semua yang ada di hadapannya. Ia mudah teralihkan, ia tidak pernah menunjukkan tujuan yang begitu jelas. Oh tidak, binatang purba legendaris ini sepertinya telah diperbudak. Teriak Zhou Xiongxin. Pasukan utama Pengadilan Surgawi tidak memiliki Dewa Abadi jalur kebijaksanaan, tetapi Zhou Xiongxin mengolah jalur informasi. Ia paling terampil dalam mengumpulkan informasi dan petunjuk. Ia bahkan memiliki jurus pembunuh jalur informasi yang dapat meniru efek jalur kebijaksanaan. Setelah bertarung selama beberapa waktu, Zhou Xiongxin segera menyimpulkan kebenaran di balik Di Zhang Seng. Di Zhang Seng diserang oleh para Dewa Pengadilan Surgawi. Ia dipenuhi luka-luka. Dalam hal pertahanan, ia lebih rendah dari Duke Long. Ia juga tidak memiliki Dewa Abadi liar. Ia bertarung dengan kemampuan bawaannya sendiri. Setiap kali ia mengayunkan cakarnya, ia dapat menciptakan badai. Para Dewa Pengadilan Surgawi menghindari mereka. Tidak ada dari mereka yang ingin mencoba perasaan ditangkap oleh Di Zhang Seng. Setiap raungannya dapat memicu gelombang suara yang mengejutkan, dengan keras menghantam gendang telinga dan hati semua orang. Ukurannya terlalu besar, bahkan jika ia menderita pukulan yang tak terhitung jumlahnya, itu bukan masalah besar bagi seluruh tubuhnya. Ia menahan serangan ganas dari para Dewa Pengadilan Surgawi. Ia bertahan terhadap formasi 99 yang tak henti-hentinya saat ia mulai menyebabkan kehancuran. Para Dewa Pengadilan Surgawi merasakan ketidakberdayaan, melawan Di Zhang Seng, bahkan jika mereka menggunakan kekuatan penuh mereka seperti tikus yang mencoba menjatuhkan seekor gajah. Apa yang harus kulakukan? Pada tingkat ini, formasi 99 yang tak henti-hentinya tidak dapat bertahan sendiri. Menyerang musuh akan menyelamatkannya. Kita harus menghadapi serangan dengan serangan. Para Dewa Pengadilan Surgawi memiliki banyak pengalaman, mereka dengan cepat menemukan tindakan balasan. Vortex Space Boy dan Jun Shen Guang bergerak maju sementara Zuke R dan Zuke R menjadi kelompok tengah, mereka semua bergerak menuju formasi batas 5 wilayah. Pada saat ini, Di Zhang Seng membuka mulutnya, sebuah rumah Gu abadi terbang keluar. Rumah Gu abadi ini bersinar dalam cahaya oranye emas, megah dan sombong. Ini adalah rumah Gu abadi peringkat 8, Istana Naga. Gelombang asap terbang keluar dari Istana Naga seperti mimpi ilusi. Gerakan pembunuh jalur mimpi. Para abadi Pengadilan Surgawi mengenalinya, mereka terkejut dan takut, dengan cepat menghindar. Kemanapun asap cahaya mimpi pergi, para Dewa Abadi Pengadilan Surgawi menghindar dan menyerah. Asap tipis menutupi formasi batas 5 wilayah dan dengan cepat mengambilnya kembali. Para Dewa Pengadilan Surgawi mencoba menggunakan berbagai metode untuk menyerang asap tipis yang seperti mimpi, tetapi gerakan pembunuh jalur mimpi tidak dapat dihentikan di era ini. Semua kerja keras mereka berakhir sia-sia. Formasi batas 5 wilayah dibawa ke Istana Naga, Zhan Budu menyimpannya. Setelah mendarat di dalam Istana Naga, dia bertemu dengan Wu Shuai. Wu Shuai menggunakan metode Istana Naga untuk segera menyembuhkannya. Pengadilan Surgawi adalah musuh yang kuat. Meskipun mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka masih bisa membalas. Pasukan utama Pengadilan Surgawi menggunakan taktik terbaik, memaksa Zhan Budu untuk menyimpan formasi batas 5 wilayah. Formasi ini telah diserang berkali-kali, dan sudah mencapai batasnya. Zhan Budu tidak hanya membutuhkan penyembuhan, formasi batas 5 wilayah ini juga perlu diperbaiki. Tanpa formasi, meskipun masih ada asap 5 warna di medan perang, asap itu kehilangan sumbernya dan dengan cepat menyusut. Wu Shuai langsung menghantam Istana Naga ke formasi 99 yang tak henti-hentinya dengan Di Zhang Seng, tanpa bergumul dengan anggota Pengadilan Surgawi. Tahan, kita harus bertahan. Para Dewa Gu yang mengendalikan formasi berteriak, suasananya tegang dan serius. Untuk melindungi gunung kaki berbulu dan tanah suci yang tak terkalahkan, mereka harus mempertahankan formasi 99 yang tak henti-hentinya. Namun, baik asap 5 warna maupun Di Zhang Seng, mereka sangat berbahaya bagi formasi tersebut. Setelah memasuki formasi, kekuatan Di Zhang Seng meningkat pesat. Sebelumnya, kekuatan Di Zhang Seng dibatasi oleh asap 5 warna, lagi pula,
itu adalah binatang purba legendaris benua tengah, bukan dari 9 surga. Jurus pembunuh abadi, angin tak terbatas. Sementara pasukan utama pengadilan surgawi mundur, Wu Yong menemukan kesempatan dan secara permanen mengeluarkan tanda dao jalur angin untuk melepaskan tornado yang tak henti-hentinya. Tornado itu mengamuk, menekan formasi 99 yang tak henti-hentinya dari luar, menambah masalah tambahan bagi pengadilan surgawi. Medan Perang Kota Kaisar, Istana Myriad Statue dan Istana Divine Being saling membantu, dengan kuat mempertahankan posisi Western Desert. Leluhur Tousan Transformations menyerbu ke dalam pertempuran sendirian, menggunakan segala macam gerakan pembunuh jalur transformasi yang kuat untuk memukul mundur Istana Yue Yang dan Frost Dragon Manor. Seperti Zhang Feixiong dan Flash Whip Immortal, leluhur Tousan Transformations juga memiliki kemampuan untuk melawan Immortal Gu Houses dengan tubuhnya. Namun, situasi keseluruhannya adalah, benua tengah masih unggul. Mereka semua terpengaruh oleh para pahlawan di antara orang-orang, jurus pembunuh jalur manusia ini memang merupakan metode yang terhormat, tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Di dalam kota Kaisar, persaingan juga berada pada tahap yang krusial. Hong Yi menatap api dengan konsentrasi penuh. Tidak peduli bagaimana para dewa bertarung di luar, mereka tidak dapat mengganggunya. Ye Fan juga sama. Dia sepenuh hati ingin bersaing dengan Hong Yi. Namun berbeda dari Hong Yi, dia menggunakan metode penyempurnaan jalur cahaya. Cahaya aurora terus bergerak dengan jelas, memantulkan wajahnya. Di tempat kompetisi, satu persatu, Master Gu gagal, tanda dao sukses dikirim ke tanah terberkati infalibel secara berkelompok. Selanjutnya, tanda dao sukses di tanah terberkati infalibel diekstraksi oleh pengadilan surgawi dan dikirim ke Yuan Qiongdu. Yuan Qiongdu mengendalikan formasi Gu jalur penyempurnaan, dia terus memperbaiki Gu takdir, dia membuat kemajuan yang cepat. Di dalam formasi Gu jalur penyempurnaan ini, ada Chong Yan dan Che Wei yang mempertahankan tempat itu dengan kekuatan penuh mereka. Saat Gu Immortals dari Northern Plains mendekati formasi, cahaya bintang akan mendarat di atas mereka, mereka akan diteleportasi keluar tanpa perlawanan. Seperti yang diharapkan dari Lady Ziwei. Dia sangat bisa diandalkan. Che Wei dan Chong Yan mendesah. Bertahanlah, bertahanlah. Peri Ziwei kini dipenuhi keringat, wajahnya pucat dan kepalanya mengeluarkan uap karena kepanasan. Dia terus menyemangati dirinya sendiri, situasinya masih dalam genggamanku, kegigihan akan membawa kemenangan. Namun pada saat berikutnya, Fang Yuan, yang berada di Myriad Year Flying Warship, tertawa terbahak-bahak. Jurus pembunuh abadi, transformasi asimilasi Myriad Beings. Jurus pembunuh abadi, transformasi batang bintang jatuh. Dia tiba-tiba berubah menjadi batang besar, hitam dan tebal. Selanjutnya, dia menggunakan jurus pembunuh jalur bintang, Leading Countless Stars. Oh tidak, ekspresi Peri Ziwei berubah, dia merasa seperti sedang duduk di kereta kuda liar yang tidak bisa berhenti. Kuda yang menariknya mengamuk, bahkan jika dia memegang kendali, dia tidak bisa menghentikan kereta kuda ini lagi. Ledakan. Pada saat berikutnya, seluruh formasi transportasi meledak sendiri, bintik-bintik cahaya bintang memudar, tidak lagi bersinar. Peri Ziwei menderita serangan balik yang sangat besar, dia hampir mati, jatuh pingsan, ledakan di reformasi transportasi mengguncang seluruh lingkungan saat medan perang pengadilan surgawi membeku sejenak. Selanjutnya, para abadi dataran utara meledak dengan sorak-sorai dan menyebabkan keributan besar. Ziwei, Qin Dingling menjadi pucat karena terkejut saat dia berubah menjadi kilatan cahaya, menyelamatkan Peri Ziwei dari puing-puing formasi transportasi. Peri Ziwei pingsan, dia dalam kondisi yang buruk, Qin Dingling harus segera menyelamatkannya. Qin Dingling tidak ragu-ragu, dia segera mundur, tidak lagi membantu Duke Long dalam pertempuran. Dia tahu batasnya, dia tidak terlalu berguna bagi Duke Long, sementara Peri Ziwei adalah ahli strategi pengadilan surgawi, dia sangat penting dan tidak bisa hilang. Fang Yuan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Peri Ziwei tentu saja, tetapi Duke Long menghalangi kemajuannya setiap saat. Tidak dapat disangkal, dinding Ki Duke Long yang dimodifikasi sangat kuat, melewati kelemahan dinding Ki primordial yang tidak bisa bergerak, lincah dan tahan lama. Setelah Duke Long menggunakan jurus ini, bahkan kapal perang terbang segudang tahun milik Fang Yuan tidak dapat menembusnya. Di dalam dinding Qi, Duke Long memiliki ekspresi muram, ia memperlakukan Fang Yuan sebagai musuh terbesar dalam hidupnya, penghinaan dan penghinaan yang ia tunjukkan sebelumnya telah sepenuhnya hilang.
Hanya sampai Fang Yuan menghancurkan formasi transportasi tersebut, Duke Long menyadari, jurus pembunuh diri segudang milik Fang Yuan sebelumnya hanyalah sebuah pengalih perhatian, itu dimaksudkan untuk mengulur waktu. Metode sejati Fang Yuan telah menunggu selama ini dalam kegelapan, sekali digunakan, itu menyebabkan dampak yang besar. Mengapa Fang Yuan memiliki metode untuk menghancurkan formasi tersebut secara kebetulan? Duke Long tahu bahwa Fang Yuan mampu menghancurkan dinding Qi sebelumnya karena kelahirannya kembali. Namun formasi transportasi ini jelas di luar dugaan Fang Yuan, ia merasa terganggu olehnya sebelumnya, jika ia telah melihatnya di kehidupan sebelumnya, ia akan siap menghadapinya. Ini berarti bahwa Fang Yuan menyimpulkan metode untuk menghancurkan jurus pembunuh tersebut selama pertempuran. Bagaimana mungkin? Duke Long bingung. Pengadilan surgawi membuat pengaturan seperti itu, mereka tentu saja waspada terhadap Fang Yuan, mereka tahu tentang pencapaian jalur kebijaksanaannya. Dengan fondasi Fang Yuan, dia akan membutuhkan banyak waktu untuk mengungkap formasi transportasi ini. Ngomong-ngomong, ini adalah suatu kebetulan. Ketika Fang Yuan menjelajahi surga Paus Naga, dia telah memperoleh pohon batang bintang jatuh dari Shen Chongsheng. Kondisi pertumbuhan tanaman terpencil yang tak terlupakan ini masih menjadi misteri karena sangat langka dan jumlahnya sedikit sejak zaman kuno. Tanaman ini memiliki sifat unik yang terus-menerus menarik bintang, jatuh ke batang pohon dan berubah menjadi tanda bintang tunggal, itulah sebabnya ia disebut bintang jatuh. Nilai dari pohon tongkat bintang jatuh tidak hanya terletak pada dirinya sendiri. Dengan menanamnya di lubang abadi, Dewa Gu dapat menggunakannya untuk menciptakan seluruh sistem bintang yang mengorbit. Itu adalah ekologi unik yang membawa keuntungan tambahan setiap tahun, dan jumlah total keuntungan dari waktu ke waktu, hari demi hari, tahun demi tahun, hampir mustahil untuk diperkirakan. Tanpa pohon ini, bahkan jika Fang Yuan tahu tentang pohon tongkat bintang jatuh, dia tidak dapat berubah menjadi pohon itu. Namun setelah mendapatkannya, dia mengamati dan mempelajarinya, mendapatkan transformasi pohon tongkat bintang jatuh. Selain transformasi pohon tongkat, Fang Yuan juga memiliki kunang-kunang bintang yang tak terhitung jumlahnya milik Dong Fang Changfan, dan jurus pamungkas bintang yang tak terhitung jumlahnya milik Ye Lui Kunsing. Ini semua adalah jarahan yang dia dapatkan di masa lalu. Memimpin bintang yang tak terhitung jumlahnya adalah hal yang luar biasa. Itu menggunakan pecahan bintang terutama dan mengeluarkan sedikit esensi abadi. Dengan menggunakan gaya tarik pecahan bintang, itu dapat menghasilkan gaya magnet cahaya bintang untuk terus memanipulasi bintang. Semakin banyak bintang, semakin kuat jurus ini. Dulu selama pertempuran dataran utara, Ye Lui Kunsing menggunakan jurus ini dan hampir tak terhentikan. Jurus pamungkas yang memimpin bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu ditujukan terhadap bintang-bintang dan memanfaatkannya. Di atas fondasi itu, Fang Yuan juga memiliki pencapaian tingkat Grandmaster jalur bintang dan jalur formasi, serta cahaya kebijaksanaan. Dengan memodifikasi jurus pamungkas dalam pertempuran, ia mampu mencapai hasil yang menakjubkan. Duke Long sangat terkejut bahwa ia dapat menghancurkan formasi transportasi. Di mata Duke Long, Fang Yuan mulai menjadi tak terduga. Di kapal perang terbang Myriad Year, Fang Yuan menghilangkan transformasi pohon batang bintang jatuh dan kembali ke bentuk manusianya. Jurus pamungkas abadi, Myriad Self. Bam bam bam, sejumlah besar klon Fang Yuan muncul lagi, memenuhi langit, mereka seperti kunang-kunang yang menyebar ke sekeliling. Pengadilan surgawi merasa sedikit terganggu, dalam pertempuran ini, mereka menderita kekurangan tenaga kerja. Meskipun keinginan Star Constellation telah membangkitkan banyak Heavenly Core tingkat 8 sebelumnya, karena formasi transportasi hancur, mereka semua terjebak di Hairy Fort Mountain sekarang. Pasukan yang jauh tidak dapat menyelamatkan situasi. Duke Long mendesah, dia tidak punya pilihan selain menggunakan sebuah metode. Jurus pembunuh abadi jalur Qi, Qi Emulfing Mountains and Rivers. Pada saat itu, kekuatan yang tak tertandingi turun dari langit, menekan seluruh tempat. Dunia menjadi sunyi, tidak ada yang tidak terpengaruh. Klon Fang Yuan semuanya hancur, altar keberuntungan bencana dipaksa jatuh ke tanah, melawan dengan keras kepala dengan suara berderit. Rumah Gu abadi pengadilan surgawi dalam jangkauan jurus pamungkas ini bahkan lebih parah terkena dampaknya, mereka langsung hancur saat tempat itu berubah menjadi reruntuhan. Fang Yuan dan kapal perang. Terbang Myriad Year juga tidak luput, mereka diselimuti oleh Qi yang menelan gunung dan sungai,
kecepatan kapal perang itu menurun saat turun dengan cepat dari langit sambil menahan beban gunung dan sungai. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, alih-alih kaget, dia merasa gembira. Qi yang menelan gunung dan sungai milik Duke Long cukup familiar baginya, di kehidupan sebelumnya, ketika bertarung untuk Istana Naga, dia telah menggunakannya untuk mengklaim kemenangan. Namun sekarang, Duke Long harus menggunakan jurus ini untuk menghancurkan diri Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar berada di tempat yang pasif, dia harus menyerahkan rumah Gu abadi milik pengadilan surgawi sendiri. Jurus pamungkas abadi, transformasi monyet tahun abadi. Fang Yuan berubah lagi, semua tanda daunnya berubah menjadi 1.500.000 tanda dao jalur waktu. Kapal perang terbang Myriad YR sendiri adalah rumah Gu abadi jalur waktu, diaktifkan oleh Fang Yuan dengan kekuatan penuh sekarang, kekuatannya meningkat drastis, diberi energi kembali dan ditembakkan seperti pedang terbang, seolah-olah Qi yang menelan gunung dan sungai tidak ada. Duke Long menatap Fang Yuan dengan marah, dia tidak bisa mengejar sekarang, dia melihat Fang Yuan menyerbu ke arah kuburan abadi. Fang Yuan tidak bermaksud menargetkan menara pengawas surga. Pertama, menara pengawas surga sekarang dipertahankan oleh formasi, butuh waktu untuk masuk. Kedua, metode jalur lukisan Genesis Lotus Immortal Venerable masih ada, Fang Yuan waspada terhadapnya. Makam abadi adalah tempat penting di pengadilan surgawi, kemungkinan besar memiliki metode yang terhormat, tetapi Fang Yuan harus mengambil risiko. Makam abadi adalah variabel yang sangat besar, menghancurkannya sekarang akan sangat menguntungkan Fang Yuan dan yang lainnya. Di dalam paviliun penyesalan ketidaksempurnaan, melihat Fang Yuan mendekati kuburan abadi, ekspresi siluet Star Constellation Immortal Venerable berubah saat dia meraih bidak catur, bersiap untuk melemparkannya. Namun pada saat ini, siluet Limitless Demon Venerable tersenyum tipis saat dia meletakkan bidak catur di papan catur. Siluet Star Constellation Immortal Venerable menghentikan aksinya, jika dia melempar bidak catur ini, Limitless Demon Venerable akan mendapatkan keuntungan mutlak, dia tidak akan bisa membalikkan permainan ini lagi. Limitless, kamu benar-benar sangat menghargai Fang Yuan. Siluet Star Constellation Immortal Venerable mendesah, dia meletakkan bidak catur itu kembali ke papan. Selanjutnya, tatapannya berubah tajam seperti pisau, dia berkata dengan dingin, tetapi tidak semudah itu menghentikanku. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Star Constellation Immortal Venerable membuat beberapa gerakan sekaligus, menempatkan bidak-bidak di papan catur secara terus-menerus. Limitless Demon Venerable dengan cepat mengikutinya, tidak memberinya keuntungan apapun. Kedua belah pihak saling bertukar gerakan, mereka menempatkan lebih dari 100 bidak dalam beberapa tarikan napas waktu. Seluruh papan catur dipenuhi dengan bidak-bidak tetapi yang aneh adalah, papan catur ini tampaknya tidak memiliki batas ukuran, tidak peduli berapa banyak yang mereka tempatkan, papan catur dapat menampungnya. Siluet Star Constellation Immortal Venerable ditahan oleh Limitless Demon Venerable, Fang Yuan berhasil mencapai kuburan abadi dengan bergerak lurus ke depan tanpa hambatan. Fang Yuan, jika kamu melakukan sesuatu padanya, aku akan memastikan kamu mati tanpa mayat yang layak. Duke Long masih mengejarnya dari belakang. Fang Yuan tersenyum dingin, menggunakan tangan raksasa jalur kekuatan. Banting, tangan raksasanya sangat besar tetapi sangat cepat, menghantam dengan cepat. Namun, proses gerakan tangan raksasa itu menjadi sangat lambat, ruang tampak sama tetapi sebenarnya panjangnya puluhan ribu li sekarang. Pada saat yang genting, seseorang ikut campur, tetapi itu bukanlah metode yang terhormat. Siapa itu? Teriak Fang Yuan, matanya bersinar seperti kilat saat dia melihat ke arah kirinya. Dalam penglihatan Fang Yuan, seorang wanita abadi perlahan-lahan menampakkan penampilannya. Dia memiliki penampilan yang aneh, seluruh tubuhnya terbuat dari kayu, dia mengenakan gaun hijau yang terbuat dari tanaman merambat, meskipun dia memiliki wajah manusia, orang dapat melihat cincin batang pohon di kulit pohonnya, matanya jernih seperti danau yang tenang. Pupil mata Fang Yuan menyusut, dari auranya, wanita abadi ini mendekati level di Zhang Sheng. Manusia abadi, berhenti. Jangan mencoba menghancurkan pengadilan surgawi, jika tidak, aku, Chang Xuanzi, harus menghentikanmu. Wanita abadi itu berbicara, suaranya lembut tetapi mengandung tekad yang sangat besar. Chang Xuanzi, Fang Yuan menyadari setelah beberapa saat, pengadilan surgawi memiliki 3 binatang purba yang legendaris, yaitu Sabi 95, Ruandan, dan Chang Xuanzi. Chang Xuanzi adalah tanaman merambat surgawi yang luas,
itu adalah keberadaan yang unik di pengadilan surgawi. Ia tidak perlu mengikuti perintah, tetapi hanya harus menyediakan sekumpulan buah surgawi yang luas setiap 1000 tahun. Di kehidupan sebelumnya, ketika surga panjang umur menyerang pengadilan surgawi, Chang Xuanzi menyaksikan pertempuran itu tanpa melakukan apapun. Tetapi untuk berpikir bahwa dia akan mengambil tindakan dalam kehidupan ini ketika Fang Yuan menyerbu. Sepertinya Chang Xuanzi dan Genesis Lotus Immortal Venerable memiliki semacam perjanjian khusus, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Fang Yuan mendengus dingin, dia mengerahkan kapal perang terbang segudang tahun untuk menyerang menuju kuburan abadi. Chang Xuanzi menghela napas, dia berubah menjadi cahaya hijau dan menghalangi kapal perang terbang Myriad Year. Dengan suara keras, kapal perang terbang Myriad Year menabrak tubuh Chang Xuanzi, momentumnya terhenti sementara Chang Xuanzi terlempar jauh. Dia memuntahkan seteguk darah hijau, tetapi dia terus menyerang kapal perang terbang Myriad Year. Fang Yuan, hidupmu adalah milikku. Pada saat ini, Duke Long tiba, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan taringnya, berubah menjadi bilah yang menebas Fang Yuan. Seketika, Fang Yuan terperangkap dari depan dan belakang. Dia tidak panik, dia pertama-tama menunjuk Duke Long untuk menggunakan gunting pegas, sebelum menunjuk Chang Xuanzi saat kapal perang terbang Myriad Year di bawahnya menembakkan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, semuanya adalah pedang terbang fajar. Gunting pegas terbang keluar dan memotong taring naga, sebelum mendekati Duke Long dengan kekuatan yang tak terhentikan. Duke Long harus mundur. Pedang terbang fajar melesat seperti air terjun ke arah Chang Xuanzi. Setelah menahannya beberapa saat, Chang Xuanzi tidak dapat bertahan lagi dan mundur. Fang Yuan berteriak, kapal perang terbang Myriad Year membubung ke langit lagi, sebelum dengan cepat turun menuju kuburan abadi. Namun jaraknya diperpanjang sekali lagi, kedalaman yang tak terlihat terjadi di sekitar ruang sekitarnya. Fang Yuan berbalik dan menatap Chang Xuanzi, mengucapkan kalimat dengan keras, kau sedang mencari kematian. Chang Xuanzi berlumuran keringat, dia telah mencoba yang terbaik untuk menggunakan jurus pembunuh jalur ruang angkasa, tetapi dia hanya bisa menghentikan Fang Yuan untuk sementara. Untungnya, Duke Long ada di sekitar, dia menyerang Fang Yuan sekali lagi tetapi terpaksa mundur lagi. Kekuatan Fang Yuan menekan Duke Long dan Chang Xuanzi. Kedua belah pihak bertarung selama lebih dari 100 ronde, semakin banyak mereka bertarung, semakin kuat aura Fang Yuan dan semakin banyak luka yang terkumpul di tubuh Duke Long dan Chang Xuanzi. Gemuruh. Dengan suara keras, segel Luopo milik Fang Yuan mendarat di Chang Xuanzi saat dia berteriak, tangan raksasanya membanting Duke Long ke tanah. Duke Long, kamu sudah tua. Dengan tubuh tuamu ini, berapa lama kamu bisa bertahan? Fang Yuan tersenyum dingin, sampai aku mati. Duke Long dipenuhi dengan tekad dan niat bertarung. Salah satu tanduk naganya patah, sisik naganya retak, dia berlumuran darah. Tapi dia lebih suka bertarung sampai mati. Di dalam formasi jalur penyempurnaan, para ahli generasi masa lalu Northern Plains mengepung Chong Yan dan Cewei. Bunuh mereka berdua. Mereka sudah mencapai batas mereka. Bagaimana mungkin hanya 2 orang yang menghentikan kita? Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Para dewa dataran utara siap menyerang. Hawa membunuh membuncah dan memenuhi seluruh tempat. Cewei dan Chong Yan berlumuran darah, selama mereka berdiri di tempat yang sama selama beberapa detik, genangan darah akan berkumpul di bawah mereka. Sepertinya kita akan mati di sini. Hehehe, kalau begitu kita akan mati. Bahkan jika kita mati, kita akan menggunakan hidup kita untuk mendapatkan waktu sebanyak mungkin demi Yuan Qiongdu. Keduanya saling memandang, mereka tersenyum dengan tekad untuk mati. Ayo, ini pertempuran terakhir kita. Sebagai pihak yang lebih lemah, mereka berteriak lebih keras daripada para dewa dataran utara. Ekspresi para dewa dataran utara berubah. Mereka adalah 2 lawan yang terhormat. Aku akan menggunakan jurus pembunuh terkuatku untuk mengusir kalian. Ini rasa hormatku kepada kalian berdua. Ledakan-ledakan-ledakan. Pertempuran sengit meletus sekali lagi. Kota Kaisar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terkunci dengan panas ke lapangan kompetisi terakhir. Sebagian besar Master Gu telah gagal, mereka semua meninggalkan panggung. Hanya ada 2 orang yang tersisa, satu adalah Ye Fan, yang lainnya adalah Hong Yi. Pemenang akhirnya adalah salah satu dari keduanya. Kompetisi berakhir, misi kita untuk bertahan akan segera berhasil. Bertahanlah, semuanya. Pasukan benua tengah bersorak lebih dulu.
Apa yang harus kita lakukan? Leluhur transformasi 1000 tidak dapat mengalahkan mereka, dia mulai merasa cemas. Fang Dichang terdiam tetapi dia mendengus dingin dalam hatinya, kalian semua terlalu naif, jadi kenapa kalau kita diblokir? Hahaha, akhirnya tiba. Pada saat yang tepat ini, tanah retak terbuka, bumi berguncang saat parit bumi yang besar muncul, retakan yang mengerikan meluas ke arah kota Kaisar. Apa yang terjadi? Parit bumi. Sialan, kota Kaisar berada di jalur parit bumi. Cepat, selamatkan orang-orang. Pasukan benua tengah menjadi bingung, mereka ingin menyelamatkan situasi. Tetapi Fang Dichang sudah siap sejak awal, dia memanipulasi istana kacang ilahi dan menyerbu untuk memblokir pasukan benua tengah. Para dewa abadi benua tengah tidak punya pilihan selain memblokir istana kacang ilahi dengan panik, mereka tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan manusia di kota Kaisar. Kita hancur. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tidak, kita tidak boleh putus asa. Kota Kaisar benar-benar kacau. Sungai waktu. Air sungai bergerak bergelombang. Feng Jiuge berdiri di rumah Dewa Abadi Jalur Waktu sambil merenung dengan mata tertutup. Dia diam-diam memahami. Tiba-tiba, matanya terbuka, ekspresinya sangat terkejut. Sebuah pulau teratai batu perlahan muncul dalam penglihatan Feng Jiuge. Ini adalah, pada saat ini, Feng Jiuge teringat kata-kata yang diucapkan Qin Dingling sebelum dia pergi. Aku mengamati keberuntunganmu, itu menunjukkan bahwa pertemuanmu yang tak terduga itu ada di sungai waktu. Pergilah, keberuntunganmu ada di sana, itu akan membawamu pada pencapaian besar. Kamu awalnya ingin pergi ke sungai waktu dan meningkatkan pemahamanmu untuk menyelesaikan lagu takdir, ini adalah keputusan yang bijaksana, itu tidak akan salah. Jangan bilang, ini adalah pertemuanku yang tak terduga. Feng Jiuge menahan keterkejutan di benaknya saat dia memasuki pulau teratai batu medan perang pengadilan surgawi. Akhirnya kau bangun. Qin Dingling menatap Peri Ziwei yang perlahan membuka matanya, ia mengembuskan napas. Aku, Peri Ziwei sedikit linglung tetapi ia segera tersadar, bagaimana situasi pertempuran sekarang. Situasinya tidak bagus. Qin Dingling berkata dengan muram, ia merentangkan telapak tangannya saat siluet emas muncul. Di dalam siluet itu, orang dapat melihat pemandangan Fang Yuan menekan Duke Long dan Chang Xuanxi. Jurus pembunuh abadi, Ki berbentuk naga ungu emas. Setelah menggunakan jurus pembunuh ini, baik itu menyerang, bertahan, menyembuhkan, atau bergerak, semua tindakan Duke Long akan disertai dengan Ki berbentuk naga ungu emas. Ini adalah metode utamanya dalam jalur Ki, sangat komprehensif. Di kehidupan sebelumnya, Grandmaster 5 elemen tewas akibat jurus ini oleh Duke Long. Tetapi bahkan dalam kondisi ini, Duke Long terus-menerus dipukul mundur oleh Fang Yuan. Duke Long masih sangat kuat, tetapi Fang Yuan mengandalkan kapal perang terbang Myriad Year, memperlihatkan kekuatan pertempuran jalur waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gunting musim semi dan kipas musim panas memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan Duke Long dan Chang Xuanxi tidak dapat memblokir serangan ini. Peri Ziwei melirik beberapa kali dan berseru, kekuatan tempur Fang Yuan sangat mengerikan. Dia tampaknya memiliki metode jalur transformasi untuk mengubah semua tanda daunnya ke jalur yang sama. Dia tidak hanya naik ke peringkat 8, tanda daunnya berada pada jumlah yang tidak masuk akal. Bagaimana dia melakukannya? Daripada memikirkan hal ini, kamu harus memikirkan bagaimana kita dapat menyelesaikan krisis ini sekarang. Desak Qin Dingling. Peri Ziwei terdiam beberapa saat sebelum menganalisis sambil menunjuk siluet itu, kekuatan Lord Duke Long tidak kalah dengan Fang Yuan, hanya saja dia terlalu pasif sekarang sebagai akibat dari melindungi kuburan abadi. Ini memberi Fang Yuan inisiatif, Lord Duke Long harus menahan setiap gerakan pembunuh ofensif yang dia gunakan untuk memastikan kuburan abadi tetap utuh. Fang Yuan dapat dengan santai menghindari serangan Duke Long tetapi Duke Long harus memblokir serangan Fang Yuan. Ini adalah keuntungan yang terlalu besar. Jika seseorang menganalisis ini, mereka akan melihat bahwa Duke Long dan Fang Yuan memiliki tingkat kekuatan yang cukup mirip. Namun taktik Fang Yuan terlalu bijak, Duke Long tidak akan terlalu khawatir jika dia menyerang menara pengawas surga dengan pertahanan tinggi, tetapi kuburan abadi berbeda. Dinding Ki primordial dihancurkan oleh Fang Yuan, itu benar-benar langkah besar, itu sangat penting. Itu menyebabkan Duke Long kewalahan dengan pertahanan terhadap serangan Fang Yuan sekarang. Kehendak Star Constellation dapat membangkitkan lebih banyak Gu Immortals dari kuburan abadi, tetapi Limitless Demon Venerable menghentikannya saat ini.
Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah ini? Hati-hati, lukamu masih cukup parah. Seru Qin Dingling dengan khawatir. Peri Ziwei mengangguk, mengerutkan kening dan menahan sakit kepala. Dia berbicara dengan susah payah, makam abadi adalah fondasi dan akumulasi terbesar pengadilan surgawi. Kita tidak boleh kehilangannya. Kita harus menyingkirkan masalah yang sekarang adalah Fang Yuan. Pergi dan dukung Adipati Senior Long, suruh Gu Yue Fang Zheng untuk bertarung juga. Dia telah berkultivasi. Di Dewan Penghakiman Iblis baru-baru ini, dia mengalami banyak kemajuan. Jika kamu memasuki Dewan Penghakiman Iblis dan berkoordinasi dengannya, akan ada hasil yang baik. Bagaimana denganmu? Qin Dingling menatap Peri Ziwei dengan khawatir. Peri Ziwei meludahkan seteguk darah, aku harus menyembuhkan lukaku. Untungnya, ada aula penyembuhan yang dapat sangat membantuku. Jangan khawatir, rumah Gu abadi ini berada di pinggiran medan perang, itu tidak akan menarik perhatian. Oke, hati-hati. Qin Dingling ragu-ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan terbang menjauh. Peri Ziwei merasakan penglihatannya menjadi gelap, setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk beberapa saat, dia menstabilkan luka-lukanya dan memutuskan untuk bergerak menuju aula penyembuhan. Jurus pembunuh abadi, kipas musim panas. Wus, angin kencang bertiup, menyapu semua yang ada di jalan mereka, mengamuk di langit dan bumi. Duke Long menggerutu saat dia terbang mundur sejauh 300 langkah, serpihan sisik ungu emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sepanjang jalan. Badai juga menelan Chang Xuanzi, wanita abadi itu berteriak kesakitan saat tanaman merambatnya patah, dia menggunakan jurus pembunuh defensifnya dengan sangat susah payah untuk menahan serangan itu. Jurus pembunuh defensif jalur ruangnya cukup menakjubkan. Jurus apapun yang mendarat padanya harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapainya. Namun, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, tornado jalur waktu itu tetap masuk ke kuburan abadi. Meskipun hanya mengalami kerugian kecil, masih jauh dari kehancuran total, para abadi pengadilan surgawi masih merasa sangat sakit ketika mereka melihat itu. Fang Yuan mendengus dingin, menatap Chang Xuanzi dengan dingin. Dia tidak senang dengan situasi saat ini. Chang Xuanzi, dia tidak menyangka dia akan berpartisipasi. Fang Yuan tidak tahu apa-apa tentangnya. Terutama ketika dia mengolah jalur ruang angkasa, tingkat pencapaian Fang Yuan di jalur ini terlalu rendah. Tanpa tingkat pencapaian jalur ruang angkasa yang cukup, meskipun Fang Yuan memiliki tingkat pencapaian jalur kebijaksanaan, dia tidak dapat menyimpulkan apapun yang berguna. Ancaman yang lebih besar di antara mereka adalah Duke Long. Berdiri di Myriad Year Flying Warship, Fang Yuan menatap Duke Long lagi. Belum lama ini, ketika Fang Yuan menggunakan kipas musim panas, Duke Long terbang mundur sejauh 500 langkah, tetapi sekarang, hanya 300 langkah. Kipas musim panas adalah jurus pembunuh lama, meskipun Fang Yuan memodifikasinya, jurus itu sudah pernah digunakan sebelumnya. Pada titik ini, Duke Long mulai terbiasa menghadapinya. Tentu saja, alasan yang lebih besar adalah Duke Long terus bertambah kuat. Pertahanan terakhir naga surgawi, Fang Yuan bergumam, dia bisa merasakan apa yang dirasakan para abadi dataran utara di kehidupan sebelumnya ketika mereka melawan Duke Long. Duke Long kuat sejak awal, dan yang lebih mengerikan, dia terus bertambah kuat. Fang Yuan tahu bahwa meskipun dia berada di atas angin sekarang, itu karena taktiknya yang bijak untuk menargetkan kelemahan musuh. Duke Long terpaksa mempertahankannya. Dalam hal pertempuran sesungguhnya, jika dia melawan Duke Long dan Chang Xuanzi, mereka akan seimbang. Fang Yuan memiliki kapal perang terbang Myriad Year, dia berkoordinasi dengan baik dengannya. Ini adalah pertama kalinya Duke Long bertarung dengan Chang Xuanzi, dan meskipun Chang Xuanzi memiliki dasar yang dalam yang setara dengan Di Zhang Sheng, dia tidak terbiasa dengan teknik bertarung, itu menunjukkan bahwa dalam waktu normal dia jarang menghadapi pertempuran. Dengan demikian, Fang Yuan juga dapat merasakan bahwa ia semakin ahli dalam metodenya seiring berjalannya pertarungan. Bagaimanapun, pertarungan, hidup dan mati adalah bentuk pelatihan terhebat. Waktu mendesak, jika aku tidak dapat segera berhasil, aku harus menyerah pada target ini. Fang Yuan melihat ke arah menara pengawas surga, begitu metode Genesis Lotus diaktifkan, ia akan menyerang tempat itu. Sebelum itu, ia harus menghancurkan kuburan abadi terlebih dahulu. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu monster mana yang akan muncul dari sana selanjutnya. Bagaimanapun, termasuk Duke Long, pengadilan surgawi seharusnya memiliki total 4 pelindung Dao.
Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya terang, pikiran yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam benaknya dengan kecepatan tinggi, taktik pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sedang diciptakan. Pada saat ini, ia masih memiliki banyak gerakan pembunuh kartu truf yang tersisa. Ada waktu yang memotong, lautan ki yang tak terbatas, pedang hati dengan 5 jari, menuntun jiwa ke dalam mimpi, dan gerakan pembunuh lainnya. Jika ia menghadapi musuh lain, metode ini akan menentukan pertempuran dan membunuh mereka. Namun Duke Long dan Chang Xuanzi bukanlah karakter yang sederhana, melawan mereka, jika gerakannya gagal, mereka akan siap menghadapi serangan itu, Fang Yuan tidak akan dapat menggunakan mereka secara efektif lagi. Membunuh Duke Long dan Chang Xuanzi, itu bukan hal yang mustahil bagi Fang Yuan. Namun pada saat yang sama, Duke Long masih memiliki gerakan pembunuh penarikan 3 ki, itu sangat mengancam. Jika Fang Yuan terkena itu, konsekuensinya akan parah. Fang Yuan juga waspada terhadapnya. Selain itu, selain penarikan 3 ki, apakah Duke Long memiliki metode lain dengan kekuatan yang sama? Fang Yuan tidak yakin. Pada saat yang sama, Chang Xuanzi merupakan faktor yang cukup tidak dikenal. Dia telah hidup lebih lama dari Duke Long dan juga memiliki hubungan yang rumit dengan Genesis Lotus. Siapa yang tahu metode apa yang bisa dia keluarkan, itu tidak akan mengejutkan. Fang Yuan terus menyerang, dia mengarahkan serangan ke kuburan abadi sambil mencari peluang. Duke Long dan Chang Xuanzi adalah monster yang berpengalaman, pengalaman pertempuran mereka sangat luas. Fang Yuan mencoba untuk waktu yang lama tetapi dia tidak dapat menciptakan peluang apapun. Di tengah pertempuran yang intens, awan darah tiba-tiba muncul. Awan darah mendekati Fang Yuan, itu memiliki aura yang aneh. Fang Yuan melangkah pelan saat kapal perang terbang Myriad Year berguncang, sekelompok pedang terbang fajar terbang keluar dan menyerang awan itu. Awan darah ditusuk oleh Fang Yuan, itu dengan mudah terkoyak dan menghilang, tetapi ekspresi Fang Yuan berubah. Pada saat berikutnya, panci keberuntungan memasak muncul di atasnya, tanda-tanda darah muncul dan menempel pada panci keberuntungan memasak, mencoba untuk menggerogoti keberuntungan Fang Yuan. Jurus pembunuh jalur darah. Jantung Fang Yuan bergetar, serangannya melambat saat dia membagi perhatiannya untuk memobilisasi panci keberuntungan memasak. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba memasak keberuntungannya, dia tidak bisa menghilangkan noda darah itu. Untuk menghilangkannya, Fang Yuan harus berkonsentrasi penuh, itu akan menghabiskan banyak waktunya. Fang Yuan mengalihkan pandangannya jauh saat sebuah rumah Gu abadi mendekatinya. Ini adalah batu nisan merah dengan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya bergerak di atasnya. Itu adalah rumah Gu abadi peringkat 8, papan penghakiman iblis. Fang Zeng, apakah itu kamu? Meskipun tidak memiliki alasan yang jelas, Fang Yuan menebak identitas orang di dalam papan penghakiman iblis. Di dalam papan penghakiman iblis, ada Gu Yue Fang Zeng dan juga Qin Dingling. Fang Yuan terkena. Fang Zeng terkejut dan gembira, terima kasih telah memperkuat kekuatan jurus pamungkasku. Pada saat ini, di belakang Fang Zeng, Qin Dingling meletakkan kedua telapak tangannya di punggungnya saat dia membantunya dengan kekuatan penuhnya. Melihat bahwa gerakan ini berhasil, Qin Dingling juga terkejut, dia memandang Gu Yue Fang Zeng dengan cara baru. Fang Zeng hanya memiliki level kultivasi tingkat 7 tetapi seperti yang diramalkan peri Ziwei, gerakan mematikan yang dia ciptakan sangat efektif pada Fang Yuan. Layak untuk musuh bebuyutan Fang Yuan, pion yang ditinggalkan khusus oleh kehendak surga. Qin Dingling mendesah dalam hati. Kehendak surga berusaha menghancurkan rencana Spectral Soul Demon Venerable, menggunakan Fang Yuan sebagai pion. Tetapi Fang Yuan sebagai iblis dunia lain adalah variabel terbesarnya sendiri, sehingga kehendak surga mengatur Fang Zeng juga untuk menjadi lawan Fang Yuan. Dengan demikian, setelah Fang Zeng menjadi penguasa Dewan Penghakiman Iblis, ia menggunakan pengalaman para penguasa Dewan generasi sebelumnya untuk menciptakan jurus pamungkasnya sendiri, yaitu balas dendam hati kerabat darah. Jalur darah ini meniru jalur keberuntungan, dan juga mengandung kedalaman jalur manusia. Amplifikasi Qin Dingling hanyalah lapisan gula pada kue. Balas dendam hati kerabat darah diaktifkan kembali. Awan darah mendekat sementara Fang Yuan menghindarinya. Namun, awan darah mengikutinya dari dekat, tidak berhenti mengejarnya. Aku sudah menggunakan Gujanin abadi yang berdaulat, tubuh ini tidak memiliki hubungan garis keturunan dengannya, mengapa awan darah masih mendekatiku? Seketika,
Tatapan Fang Yuan berkedip dengan ketidakpastian. Tubuh utama Fang Yuan saat ini terbuat dari gu janin abadi yang berdaulat. Gu janin abadi yang berdaulat adalah cacing gu yang dapat dikonsumsi, yang dapat mengubah bentuk kehidupan apapun menjadi manusia murni. Karena tubuh itu tidak diciptakan melalui kelahiran normal, ia memiliki sifat setengah iblis dunia lain. Tubuh abadi yang berdaulat tidak memiliki hubungan darah dengan Gu Yue Fang Zheng, ia hanya berhubungan dengan klon jalur waktu peringkat 6 milik Fang Yuan. Namun, klonnya saat ini tersembunyi di celah abadi yang berdaulat, terisolasi dari dunia. Bisakah metode Fang Zheng menembus batas itu dan merasakan klon di celah abadinya? Kemungkinan besar, jurus ini tidak menggunakan hubungan garis keturunan kita, tetapi hubungan mental dengan pengguna. Pupil mata Fang Yuan mengecil, ia merasa bahwa kesimpulan ini lebih logis. Ia memiliki sedikit pemahaman tentang jurus pamungkas Fang Zheng karena ia baru saja melihatnya. Fang Yuan mencoba beberapa saat dan tidak dapat melepaskan diri dari awan darah. Jika ia menghancurkan awan itu, tanda darah akan muncul dan menyerang keberuntungannya. Jika orang lain menggunakan jurus pamungkas ini, tidak akan ada efek ini. Namun, Fang Zheng memiliki hubungan dekat dengan Fang Yuan, tidak hanya dalam hal garis keturunan. Ia adalah hasil dari kehendak surga, keberuntungan mereka berdua saling terhubung dalam beberapa hal. Misalnya, setelah Fang Yuan memperoleh panci keberuntungan memasak, keberuntungan Fang Zheng berubah menjadi tutup panci, itu menunjukkan bahwa ia adalah lawan Fang Yuan. Hubungan balas dendam hati kerabat darah jauh lebih rumit daripada yang dipikirkan Fang Yuan. Aspek pertama adalah hubungan garis keturunan, yang kedua adalah hubungan mental, dan yang ketiga adalah hubungan keberuntungan mereka. Dengan menggunakan resonansi keberuntungan mereka, tanda darah mampu menggerogoti keberuntungan Fang Yuan. Ini adalah masalah besar bagi Fang Yuan. Fang Yuan mengubah targetnya sekarang, mencoba menghancurkan Dewan Penghakiman Iblis dan membunuh Fang Zheng secara langsung. Namun, setiap kali ia membuat pilihan ini, Duke Long dan Chang Xuanzi akan ikut campur, mereka akan menggagalkan rencananya setiap saat pada waktu yang tepat. Bahkan jika serangan Fang Yuan mengenai sasaran, itu hanya akan menyebabkan Dewan Penghakiman Iblis berguncang dan retak. Setelah itu, para dewa gu di dalamnya akan memperbaikinya sepenuhnya. Dewan Penghakiman Iblis berbeda dari sebagian besar rumah gu abadi pengadilan surgawi, ia komprehensif dalam hal pertahanan, pergerakan, pemulihan, dan lain-lain, ia tidak memiliki kelemahan yang jelas. Jika aku memiliki warisan keberuntungan semua makhluk hidup, tidak, selama aku memiliki gu abadi darah jantung, bahkan jika aku tidak dapat mengungkap gerakan ini, itu akan meringankan situasiku. Fang Yuan memiliki firasat saat itu, sangat disayangkan bahwa ia tidak dapat memperoleh gu abadi darah jantung selama perjamuan Laut Qi. Itu benar-benar sangat disayangkan, untuk berpikir bahwa itu akan berlaku di sini. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan kehilangan formasi batas 5 wilayah, itu sangat disayangkan. Di kehidupan ini, itu adalah gu abadi darah hati. Itu seperti seseorang yang berteriak di lembah, tidak peduli bagaimana dia menyesuaikan suara atau nadanya, gema itu juga akan kembali untuk menemukannya. Di perjamuan Laut Qi, Fang Yuan sudah merasakan sesuatu. Tetapi sangat disayangkan bahwa segala macam arus bawah dan keadaan memaksa Fang Yuan untuk melepaskan kesempatan ini. Dari aspek ini, orang bisa melihat kelemahan Spring Autumn Cicada. Kelahiran kembali yang diberikan oleh Spring Autumn Cicada hanyalah kesempatan kedua. Setelah itu, terutama di kemudian hari, situasinya masih akan bergantung pada tindakan pengguna itu sendiri. Jika seseorang terus mengandalkan keuntungan dari kelahiran kembali, mereka mungkin mendapatkan banyak keuntungan selama tahap awal, tetapi mereka akan seperti perenang yang terlalu percaya diri di laut, akhirnya menenggelamkan diri mereka sendiri. Jadi, bahkan setelah dilahirkan kembali berkali-kali, Red Lotus Demon Venerable hanya berhasil merusak gu takdir. Dengan cara ini, dengan Duke Long dan Chang Xuanzi sebagai kekuatan utama, dengan Fang Zheng dan Qin Dingling sebagai kekuatan tambahan menggunakan Demon Judgment Board, mereka menyerang Fang Yuan bersama-sama, akhirnya menahan kekuatan besar iblis ini. Fang Yuan terjebak. Di dalam Calamity Look Altar, Bull Demon berbicara, dia telah menaruh banyak perhatian pada Fang Yuan. Tentu saja, dia bukan satu-satunya, semua gu immortal lainnya juga, bagaimanapun, kemenangan atau kekalahan Fang Yuan akan memengaruhi seluruh pertempuran ini. Flower Lady ragu-ragu, haruskah kita membantunya? Keduanya menatap Bing Sai Chuan. Mereka tahu bahwa dia masih menyembunyikan kartu truf,
mereka dapat meminta Limitless untuk berbalik. Dalam kehidupan sebelumnya, Bing Saichuan menggunakan kartu truf ini untuk menjebak Duke Long untuk sementara waktu. Lebih jauh lagi, dalam situasi ini, selama Duke Long terjebak, Fang Yuan tidak akan memiliki pengekangan apapun, dia dapat memecahkan kebuntuan. Namun Bing Saichuan menggelengkan kepalanya, tatapannya memanas, biarkan mereka bertarung. Ini kesempatan terbaik kita, mari kita ambil Gu Takdir dan kembali ke Longevity Heaven, kita akan menyempurnakan Gu Takdir peringkat 9. Tujuan awalnya adalah ini, dengan Gu Takdir peringkat 9, Longevity Heaven akan menggantikan posisi pengadilan surgawi, mereka akan memerintah 5 wilayah. Sebelumnya, Bing Saichuan terjebak dalam kesulitan, dia harus menyerah pada pikiran ini dan meminta bantuan Fang Yuan. Sekarang Fang Yuan telah mengambil tindakan dan mengubah situasi Bing Saichuan berubah menjadi lebih baik. Berterima kasih kepada Fang Yuan dan membantunya. Bing Saichuan tertawa dingin di dalam hatinya. Ambisi besar mereka akan segera terpenuhi, setelah bertahun-tahun menunggu dan berharap, tujuan Giant Sun Immortal Venerable untuk mendominasi sudah dekat. Bagaimana dia bisa menyerah? Selama ada harapan, dia harus mencoba, dia tidak boleh menyerah. Pada saat ini, meskipun formasi jalur pemurnian belum hancur, sebuah jalur telah terbuka. Maju, demi surga panjang umur, demi dataran utara, demi dewa matahari raksasa abadi, pergilah dan ambil kembali takdir. Bing Saichuan berteriak dengan suara keras. Bayangan hantu di sungai waktu bergerak, para ahli sejarah dataran utara meraung dan menggemakan kata-kata Bing Saichuan. Mao Liqiu telah memasuki pertempuran sejak lama, menggunakan jurus pamungkas pasangan sempurna untuk melawan Sabi 95 dan Ruandan. Iblis banteng dan wanita bunga juga terbang keluar dari altar keberuntungan bencana, terlibat dalam serangan mereka. Banyak dewa Gu dataran utara bersama mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada di kehidupan sebelumnya. Tidak, mata Yuan Qiongdu memerah, dia berteriak meminta bala bantuan tetapi tidak ada yang datang untuk membantu. Yuan Qiongdu berada di dalam formasi jalur pemurnian, dia tidak bisa pergi. Pada saat ini, dia sendiri dalam bahaya besar. Takdir peringkat 9 akan diperbaiki tetapi jika itu direnggut, usaha mereka akan sia-sia. Melihat situasi ini, Duke Long menjadi cemas. Ia berseru, Fang Yuan, pura-pura mereka juga memanfaatkanmu. Fang Yuan mengalihkan pandangannya ke menara pengawas surga, hanya dengan tindakan ini, Bing Saichuan menahan napas. Jika Fang Yuan berbalik sekarang dan menyerang surga panjang umur, apa yang akan mereka lakukan? Bing Saichuan telah membuat keputusan ini setelah memikul tekanan besar. Sebenarnya, Fang Yuan telah memperhatikan situasi menara pengawas surga. Ketika ia melihat bahwa Gu abadi dataran utara akan pergi ke menara pengawas surga, ia menjadi senang, seseorang akhirnya akan menginjak ranjau darat untuknya. Duke Long, kau seharusnya lebih peduli dengan dirimu sendiri. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum berurusan dengan surga panjang umur. Teriak Fang Yuan. Duke Long terdiam, serangannya melampaui batas aslinya lagi, menjadi lebih kuat. Gu Takdir, teriak iblis banteng dan wanita bunga, mereka menyerbu ke puncak menara pengawas surga, melihat Gu Takdir. Tetapi pada saat berikutnya, metode Genesis Lotus diaktifkan. Ah, apa ini? Jalur melukis, metode Genesis Lotus Immortal Venerable. Seperti yang diharapkan Fang Yuan, para dewa Gu dataran utara ini semua terjebak di dalam lukisan hutan bambu sekarang. Perubahan ini sangat tidak terduga sehingga semua dewa lainnya tercengang. Di dalam Calamity Look Altar, Bing Saichuan tercengang. Yuan Qiongdu, Chong Yan, dan Che Wei memperoleh waktu untuk pulih, mereka segera beristirahat. Bing Saichuan menggertakkan giginya, hantu-hantu bergerak di sungai waktu tetapi tidak ada dewa abadi yang muncul. Mao Liqiu adalah yang paling dekat dengannya tetapi ia bertarung melawan dua binatang purba yang legendaris. Ia tidak dapat pergi. Dalam situasi ini, hanya Bing Saichuan yang dapat pergi sendiri. Pada saat ini, Qi Chilang terbangun perlahan. Apa yang kau ragukan? Gunakan altar keberuntungan bencana untuk menabrak menara pengawas surga. Kata Qi Chilang. Ketika ia tidak sadar, ia masih mengumpulkan informasi tentang dunia luar. Begitu ia terbangun, ia menerima informasi tersebut. Gu Takdir berada di dalam menara pengawas surga, itu adalah komponen inti. Gu Takdir hanya dapat dihancurkan oleh iblis dunia lain, jika menara pengawas surga dihancurkan, Gu abadi inti lainnya mungkin hancur tetapi Gu Takdir akan tetap utuh.
Tetapi menara pengawas surga adalah rumah Gu abadi peringkat 9 yang asli, ia memiliki pertahanan yang hebat. Jika menara pengawas surga menyerangnya, mereka akan kehilangan waktu yang berharga. Inilah sebabnya Bing Saichuan mengirim Dewa Abadi untuk menyerang menara pengawas surga. Bing Saichuan tidak dapat memutuskan. Dia menatap sungai waktu yang samar lagi, beberapa waktu telah berlalu tetapi tidak ada Dewa Abadi yang muncul. Masih banyak ahli dalam sejarah dataran utara, seperti mereka yang membentuk 7 kehancuran ekstrim, mereka tidak muncul meskipun Bing Saichuan mengharapkannya. Ekspresi Bing Saichuan tidak pasti, meskipun dia tidak tahu situasi kehidupan sebelumnya, dia merasakan ada yang tidak beres. Bagaimanapun juga, dia adalah ahli besar jalur waktu. Ditunjuk oleh Dewa Matahari Raksasa sebagai Dewa Kehancuran Barat, setelah tertidur selama 300.000 tahun karena permintaan Matahari Raksasa, dia adalah pemimpin penting yang ditunjuk untuk mencapai ambisi besar surga panjang umur. Panggilan jurus pembunuh kuno ini cukup mencurigakan, aku tidak bisa mengandalkannya sepenuhnya. Bagaimanapun juga, Dewa Teratai Merah dulunya adalah anggota jalur lurus, tidak ada yang tahu apa tujuan sebenarnya. Memikirkan hal ini, Bing Saichuan berkata kepada Qi Chilang, Pangeran Ketujuh, tolong ambil tindakan. Qi Chilang berkata dengan nada tinggi, apakah kamu seorang kultivator jalur keberuntungan? Aku memang seorang kultivator jalur keberuntungan. Aku lebih cocok daripada kamu untuk mengendalikan altar keberuntungan bencana. Seberapa besar kekuatan rumah Gu abadi ini yang dapat kamu gunakan? Masalah mendesak yang ada sekarang adalah Bing Saichuan, persetan dengan leluhurmu. Qi Chilang baru saja mengucapkan kata-katanya ketika tiba-tiba, Bing Saichuan memindahkannya keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kendali altar keberuntungan bencana ada di tangan Bing Saichuan. Qi Chilang mampu mengendalikannya lebih awal karena Bing Saichuan memberinya sebagian wewenang. Pangeran Ketujuh, silakan serang dengan cepat. Bing Saichuan berbicara dengan sopan tetapi altar keberuntungan bencana siap menyerang. Qi Chilang menduga bahwa jika dia menolak bertindak, altar keberuntungan bencana akan menyerangnya terlebih dahulu. Bing Saichuan, bagus sekali. Qi Chilang menggertakkan giginya karena sangat marah. Bing Saichuan adalah jenderal lama dari Giant Sun Immortal Venerable, status dan senioritasnya memberinya keyakinan untuk menghadapi putra Giant Sun Immortal Venerable sendiri seperti ini. Tunggu saja, jika bukan karena ambisi ayah, Qi Chilang sangat marah dan tidak berdaya, dia menyerbu ke menara pengawas surga. Yuan Qiongdu dan yang lainnya tidak berdaya untuk menghentikannya. Sejak kapan musuh bisa masuk dan meninggalkan menara pengawas surga sesuka hati? Yuan Qiongdu dan dua lainnya merasakan kesedihan di hati mereka, mereka hanya bisa mengandalkan pengaturan Genesis Lotus untuk diaktifkan kembali. Qi Chilang dengan hati-hati melangkah ke atas menara pengawas surga, dia langsung diserang oleh cahaya giok. Dia terkejut, melihat lukisan Genesis Lotus di dinding, dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan posisinya tetapi dia tidak bisa menahannya. Tepat saat ia hendak diseret ke dalam lukisan, Bing Saichuan berteriak tanpa batas, tolong berbalik. Di paviliun penyesalan ketidaksempurnaan, mirip dengan kehidupan sebelumnya, Yang Mulia Iblis tanpa batas tidak berbalik, ia hanya melemparkan satu buah catur. Buah catur itu terbang ke menara pengawas surga dan melayang di atas kepala Qi Chilang. Tubuh Qi Chilang segera mendapatkan kembali kebebasannya saat cahaya giok terhalang oleh buah catur kecil ini. Hanya sedikit cahaya giok yang tersisa di sekelilingnya. Qi Chilang sangat gembira, selama ia menyingkirkan cahaya giok itu, ia akan dapat bergerak bebas dan merebut Gu Takdir.